Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrul Razi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tematik. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Laili Anjani dengan NIM 057 dan Andini Naziala Al-Husna dengan NIM 076 akan memaparkan sedikit ulasan tentang multikulturalisme. Jadi apa sih multikulturalisme itu? Simak video selanjutnya. Untuk pengertian multikulturalisme, secara sederhana multikulturalisme berarti keberagaman budaya. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri atas keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda. Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti jamak atau plural, dan kultural yang berarti kultur atau budaya. Istilah kultur mengandung arti yang berjenis-jenis karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis, tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pengertian tradisional tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama. Pertama, kebutuhan terhadap pengakuan atau the need of recognition, dan yang kedua ada legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Keberagaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal dan lebih jauh komitmen untuk mengakui keberagaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat atau sebuah bangsa. Hadis yang pertama tentang kesetaraan etnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun illa la fudila li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmaro ala aswate wala li aswate ala ahmaro illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Rawahul Baihaqi. Yang artinya, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam penafsiran Quran Surat An-Nahl ayat 71, Al-Alusi menceritakan tentang kisah Abu Dzar dari Abu Bakar bin Abu Syaibah Al-Ma'ruf bin Suwaid berkata, kami pernah melewati Abu Dzar Ar-Rabi'ah. Saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, wahai Abu Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap. Kemudian dia berkata, dahulu aku pernah adu mulut dengan saudaraku yang seiman. Ibunya adalah orang Ajam atau non-Arab. Lalu aku mengajak ibunya hingga ia pun mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika aku berjumpa dengan Nabi, beliau bersabda, wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Maka aku membantah, wahai Rasulullah, barang siapa mencela laki-laki, maka mereka para lelaki itu akan mencela bapak dan ibunya. Beliau bersabda lagi, wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Oleh karena itu, berikanlah mereka makan sebagaimana yang kamu makan. Berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka. Untuk kata akromakum berasal dari kata aroma, yakni yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Di mana ayat ini menegaskan bahwa manusia yang beragam itu sesungguhnya setara di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya.
kemuliaan manusia di sisi Allah berbanding lurus dengan level ketakwaan mereka. Hadis riwayat Baihaqi ini menjelaskan tentang persamaan kemanusiaan dan haknya. Konsepsi kemanusiaan dalam Islam begitu luhur. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita semua adalah bersaudara, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, kecuali dengan iman dan amal perbuatannya atau dengan ketakwaannya. Untuk hadis tentang kesetaraan etnis yang selanjutnya, yakni qala Rasulullah SAW, la fadla liwalubiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya. Untuk penjelasan mengenai hadis riwayat Ahmad, secara historis manusia merupakan makhluk yang setara. Semua umat manusia pada dasarnya relatif memiliki hak-hak yang setara, seperti hak mendapat perlindungan, hak mendapat pendidikan, hak mendapat jaminan kesehatan, dan hak mendapat keadilan hukum. Manusia bisa dikatakan memiliki derajat yang berbeda hanyalah dalam dimensi normatif dalam wilayah hubungan antara Tuhan dengan manusia atau vertical relation. Itu pun yang berhak menilai derajat manusia adalah Tuhan. Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan dalam hubungan antara sesama atau horizontal relation, manusia merupakan makhluk yang setara. Kesetaraan tidaklah serta-merta dipahami sebagai tuntutan bahwa manusia harus disamakan. Hal tersebut dikarenakan bahwa terkadang perbedaan yang dialami manusia merupakan bentukan keniscayaan fitrah yang sejatinya berasal dari Tuhan. Adanya perbedaan jika dicermati juga tidaklah merupakan hal yang negatif. Sikap yang terpenting dalam menghadapi perbedaan adalah rasa saling menghargai atas perbedaan tersebut. Kesetaraan berbeda dengan kesamaan. Jika kesamaan menuntut terhadap terciptanya kesamaan manusia, maka kesetaraan lebih menuntut adanya kedamaian dan kesejahteraan yang merata. Sehingga walaupun manusia berbeda, namun manusia adalah setara. Hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka laisa bi khairi man ahmara wala aswada illa an tafaddalahu bi taqwa. Rawahu Ahmadu fi musnadihi. Yang artinya dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah, sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah dan tidak juga dari orang yang berkulit hitam kecuali jika kamu melebihi mereka dalam bertakwa. Hadis Ahmad menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, baik yang kulitnya putih, sawo matang, coklat maupun hitam. Bukan kulit putih membuat kita mulia, bukan pula karena kita keturunan darah biru, keturunan Arab atau anak konglomerat. Yang membuat kita mulia adalah karena takwanya. Tidak membanding-bandingkan warna kulit. Itu pun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW lewat sikap beliau kepada salah satu sahabatnya yang berwarna kulit coklat pekat, yakni Bilal bin Rabah. Sahabat beliau berbangsa Ethiopia. Nabi pun sangat memuliakannya. Bahkan ia dinobatkan sebagai muadzin pada masa itu, disebabkan karena suaranya yang sangat bagus sekali. Demikianlah Islam sangat menolak rasisme. Semua itu perbedaan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmat bagi kita dengan saling mengasihi, bukan menjadi laknat dengan saling mencaci. Untuk hadis tentang agama toleran dan lapang, yakni an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ila Allahil hanifiyyati samhatu. Yang artinya bersumber dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Tabrani. Untuk penjelasan mengenai hadis tentang agama toleran dan lapang, kata al-hanifiyah as-samhah ialah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelum Islam datang. Nabi Ibrahim dijuluki dengan Al-Hanif atau orang yang lurus karena cenderungannya pada kebenaran. Sebab asal kata Hanafa yang berarti cenderung. Adapun kata as-samhah memiliki arti mudah, maksudnya ialah agama Islam didasarkan atas kemudahan. Islam memberikan kemudahan kepada umatnya dalam semua hal, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang lainnya. Adapun penjelasan mengenai agama itu mudah ialah agama Islam merupakan agama yang memiliki kemudahan. Hal demikian patut diapresiasi karena berbeda-beda dengan agama lainnya, di mana Allah telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, cara bertobat umat terdahulu adalah dengan jalan bunuh diri, sedangkan taubat umat ini hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kesimpulannya, secara sederhana multikulturalisme berarti keberagaman budaya. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri atas keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda.
Di sini dijelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan multikulturalisme meliputi hadis tentang kesetaraan etnis serta hadis tentang agama toleran dan lapang. Di mana inti dari ketiga hadis mengenai kesetaraan etnis yakni bahwasanya konsepsi kemanusiaan dalam Islam begitu luhur. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita semua adalah bersaudara, tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, kecuali dengan iman dan amal perbuatannya atau dengan takwanya. Karena pada hakikatnya semua di hadapan Allah itu sama, baik yang kulitnya putih, sawo matang, coklat maupun hitam. Bukan kulit putih yang membuat kita mulia, bukan pula karena kita keturunan darah biru, keturunan Arab atau anak konglomerat. Yang membuat kita mulia adalah karena takwanya. Kemudian hadis mengenai agama toleran dan lapang pada intinya membahas bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umatnya dalam semua hal, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun dengan yang lainnya. Dari beberapa hadis Nabi SAW di atas dapat dipahami bahwa multikulturalisme pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena keanekaragaman yang ada bukan sebuah permasalahan, namun justru menjadi suatu kekayaan yang bisa saling melengkapi dalam membangun peradaban masyarakat. Terima kasih.